Nggih. Sekedar untuk pemulihan ingatan nggih. Tetap terulas Nafis sampun bahas sebelum. Nafis sampun bahas apa mana nih? Oh ya. Jadi kita harus mampu mendakwahi diri sendiri. Karena sesuai dengan kandungan dakwah nikah adalah yang pertama adalah ad-dakwah li ta'lim, yaitu dakwah untuk mengajarkan. Lalu yang kedua adalah ad-dakwah li tazkir, dakwah untuk mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Seketelun adalah ad-dakwah li tadbir, yaitu dakwah untuk mengubah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengeluarkan umat manusia kaum jahiliyah saat nikah dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, minaz zulumati ilan nur, atau bahasa pondok nikah allazi qad kharajan nas minaz zulumati ilan nur, yaitu orang yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan, kejahilan menuju alam yang terang benderang, yaitu nur. Nah, cuma nikah emang harus biaran kan? Mendakwahi diri sendiri ya arahnya ketiga. Selalu mengingatkan diri sendiri kekeliruan di setiap saat, di setiap perjalanan itu tenafi. Harus mengingatkan diri sendiri, mengajarkan diri sendiri. Terus untuk mengubah diri sendiri. Tidak mungkin orang lain akan mampu mengubah kita kalau kita tidak memiliki yang disebut dengan al-quwwah al-iradiyah li ta'atillah. Nikah kan ya intin. Kehendak yang kuat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampai berdua keinginan sangat kuat untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah ya susah. Nah, ini kan poin-poin yang kita bahas satu ini kan. Nah, makin coba terasah malik napi sampun terkaji. Jadi kalau segala sesuatu nikah betuin ciri nih. Nah, nikah. Ciri niki penting. Adik kesak ketahuan langan tekejidi. Adik kesak ketahuan langan terkenal sih dengan. Misal kan, ketuhanan Pak Ram. Sampai Pak Ram. Ciri Pak Ram itu berembe. Oh sanu lo tahu pihak kong. Nah itu ciri. Nah, sehingga Pak Ram bisa saja memiliki banyak nama. Ama Salman lah, ama satu tukang pihak kong lah, ama pedagang lah. Nah, itu. Jadi ada nama di balik nama, ada nama di dalam nama. Nah, itu bisa menjadi ciri. Nah, cuman yang akan kita bahas sekarang itu adalah ciri orang yang bermakrifah kepada Allah. Nah, ini penting. Jadi pada dasarnya kita semua sudah mengenal, mengetahui yang namanya Allah itu sendiri. Cuma setelah kita mengetahui Allah itu siapa dan bagaimana, maka harus ada ciri yang muncul di dalam diri kita. Maka yang pertama adalah ciri orang yang bermakrifah kepada Allah itu adalah jasmani dan ruhaninya itu terkontrol. Jasmani mewakili perbuatan, rohani di situ adalah kita berbicara permasalahan qalbu. Nah, pegawaian dengan ma'rifatullah tentunya adalah pegawaian yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
nek emele gawe sandek seneng isi desida Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang pertama. Dia senantiasa mengerjakan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang secara perbuatan ini sudah sampai kepada situ, maka itu adalah cermin kolbunya yang bersih. Sehingga kan Rasulullah di dalam hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari yang dulu kita bahas itu, bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang disebut dengan mudghatan. Jika itu baik, maka baiklah perbuatan manusia. Tapi kalau itu buruk, maka buruk pula perbuatan manusia. Nah, sak jeri permasalahan mungkin kita sholat sudah, kita zikir sudah, kita bersedekah juga sudah, tapi ternyata ada yang harus kita antisipasi, ada harus terjaga oleh dalam diri kita. Sehingga tema utama ketiga adalah al-kibr. Al-kibru. Nah, ini dia. Atau bahasa Sasaknya adalah bahasa Sasak. Bahasa takab. Nah, ini. Jadi kita sholat sudah, kita zikir sampun, kita bersedekah doyan. Tapi ini itu bisa saja dia muncul di situ sehingga menghapus semua kebaikan yang kita lakukan. Dan ini jaminannya, al-kibr ini jaminannya itu adalah neraka. Neraka jahanam. Ini jaminan. Nah, itu yang pertama. Bahwa kita sholat sudah, zikir sudah, sedekah sudah, haji sudah, umroh sudah, semua sudah. Tapi yang harus diantisipasi, harus terjaga niki al-kibr. Maka Imam Al-Ghazali menyebut al-kibr ini itu adalah penyakit kronis, penyakit yang sangat berbahaya. Kembing yang berbahaya. Nah, ini adalah sifat daripada iblis. Nah, jadi di dalam surat Al-A'raf misalkan, jadi kalau membahas tentang sifat sombongnya, takaburnya iblis itu, coba baca di dalam surat Al-A'raf ayat 12, ayat 13, ayat 18. Misalkan contoh di dalam ayat 12 dari surat Al-A'raf. Di situ iblis itu menjawab kepada Allah pada saat Allah bertanya, qala wa ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Iblis kembali nyampu ente mele sujud ojok Adam pada saat aku perintahkan untuk sujud. Maka iblis menjawab, ana khairum minhu. Nah, ini kunci. Aku lebih baik dari dia. Nah, saya lebih baik dari dia. Ada. Nah, ini satu yang disebut dengan al-kibr, takabur. Ana khairum minhu. Ya Allah, yang ini lebih baik dari Adam. Mentan lebih baik. Maka muncul yang kedua.
Apa kata iblis? Khalaqtani minan nar wa khalaqtuhu minat tin. Engkau ciptakan aku dari yang lebih mulia, yaitu api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi di sini salah satu ciri orang kiber itu adalah menyebut naso. Nah, ini. Dia merasa baik lantaran asal usulnya yang dia anggap lebih bagus dari Adam. Itu al-kibar. Nah, sehingga seniman terlanjut, apa ancamannya bagi orang yang takabur ini? Maka takabur itu ada di dua tempat. Yang pertama itu adalah takabur fiddin. Nah, ini. Takabur di dalam masalah agama. Dia merasa paling soleh, dia merasa paling taat, dia merasa paling kuat zikir, dia merasa paling khusyuk, dia merasa paling tepat waktu sholatnya, dia merasa paling sering bersedekah, berzakat. Nah, itu dia penyakit kesombongan di dalam beragama. Lalu yang kedua adalah al-kibar fil ilm, masih di dalam agama. Dia merasa paling berilmu, paling tahu. Aku ngajah lain masalah fikih oleh dia, oleh gubuk ni. Kalau seorang guru sampai mengeluarkan kata-kata itu, maka di dalam kajian ilmu hakikah, tasawuf, al-hikam, itu sudah al-kibar. Orang lain nggak masalah menyebut. Lain datang ngamarin tipak niki ja almarhum niki. Oh sampai makin tetap ngajahan terfikih, tauhid, ilmu usul adalah ustadz nih, tuan guru nih, yoni jawab, itu nggak masalah. Itu tandanya Allah meninggikan derajat orang yang pergi ngamarin ilmunya. Lagu lemun itu selalu ngajak nikah, mengucapkan, ada ini sampai mengucapkan terbersit di dalam kalbu, lamun dia kuajah elai fikih dia mangsing pada kakan lepan. Nah, misalkan, wah itu sudah batal. Itu yang disebut dengan al-kibar fil ilm. Aro andin dia kulai ngepen usul di jeri masjid ni. Nah, itu. Andin aku tegan keuangan masjid ni injak sangguhan tak habis oleh lain. Nah, itu al-kibar. Yang dia lupakan di situ adalah dari mana asal kejadian dia, siapa yang menumbuhkan dirinya, siapa yang memberikan dia akal pikiran, siapa yang memberikan dia mampu berbicara, siapa yang mengalirkan darahnya, siapa yang menghembuskan nafasnya. Kok seenak-enak itu andin di lantaran aku di jari masjid nih. Nah itu andin di lantaran aku masing keluaran lepang masyarakat di gubuk nih. Itu al-kibar fil ilm. Ada aku kan waktu S2, waktu S3. Kamu masih SK, kamu di luar sekolah. Nah itu al-kibar fil ilm. Maka tidak boleh. Nah, itu. Jadi al-kibar di dalam masalah agama itu dua, yaitu sombong di dalam beramal, sombong di dalam masalah ilmu. Nah, itu. Lalu takabur yang kedua itu ada tempatnya adalah al-kibar fid dunya. Nah, itu. Sombong, takabur di dalam masalah dunia. Yang pertama itu adalah ini. Nasob, keturunan. Padahal Rasulullah sendiri itu menandaskan bahwa kullu nasobin inqata'a illa nasobi. Setiap nasab itu pasti akan terputus kecuali nasabku, kata Rasulullah.
Jadi saya paling langgeng itu hanya nasab Rasulullah. Nasab di luar itu terputus. Jadi apa itu bangga? Nah, ini. Tuh. Jadi di keturunan itulah penyakit masyarakat jahiliyah, yaitu suku Quraisy. Sombong terhadap apa? Sukunya, suku Quraisy. Namun itu mungkin keningratan tuh. Lalu nendek pada lalu ndek setujuin merari. Ada yang baik sekali itu juga masuk. Pada bangsa. Itu masuk di situ nasab. Nah, lalu yang kedua adalah al-kibr fil mal. Ini dunia. Yaitu sombong dalam masalah harta. Jadi aku kan paling luwe kepeng. Dia anggap rendah orang lain. Lai andeng kendek wakapan di tanah ni di darat tahun terbangun jajar ni. Itu al-kibr. Atau misal munda serius oleh masjid no nabi Arab list bagus. Nah kebetulan sak pihak list no Arab di samping. Aku lah singan lai anu dia tulis aja. Itu al-kibr. Itu. Terus yang ketiga adalah al-kibr fil jamal. Pada ketampanan wajah. Mama gagah lamun dina inges. Padahal dengan toa tenden tahu pesan di wajah niki. Dia tentuin berembe model wajah, berembe warna kulit teman-teman. Tapi siapa yang menentukan wajah kita? Allah. Lalu itu yang kita banggakan. Ya lengit dia, aku gagah. Dia nyocok kancenya berari, aku kancenya nyocok. Coba kita. Itu al-kibr. Nah, mana ya? Itu pada apa? Al-kibr di jamal. Lalu yang berikutnya adalah sombong merasa kuat. Al-kibr fil quwwah. Merasa punya kekuatan. Padahal dia selalu berdoa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sungguh ya Allah, hamba tidak punya daya dan upaya melainkan hanya Engkau ya Allah yang menggerakkan hamba. Engkau ya Allah yang mengatur detak jantung ini. Engkau ya Allah yang mengalirkan darah ini. Engkau ya Allah yang membuat hamba bernapas. Engkau ya Allah yang membuat hamba bisa tidur juga. Engkau ya Allah. Yang pun berdoa kan seleman tidur. Bahkan setelah terbangun, alhamdulillah Engkau hidupkan hamba lagi ya Allah. Setelah Engkau menidurkan hamba. Bau kontrol di dalam keadaan pintu, tahu jaga di, tapi Allah yang menjaga. Lalu dia merasa punya kekuatan. Maka al-kibr di dunia, permasalahan dunia itu sangatlah berbahaya. Maka haruslah kita sadari bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata tidak memandang kepada permasalahan bentuk dan rupa, tapi ternyata Allah di situ memandang kita pada aspek, pada masalah qalbu dan perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidaklah memandang kepada bentuk dan rupa kalian,
tapi Allah memandang kepada qalbu dan perbuatan kalian. Nah, qalbu, lagi-lagi di situ qalbu Allah. Jadi kalau qalbu masih di dalam qalbu itu terbersit rasa sombong, maka la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk yang namanya surga siapa sei-sei di dalam qalbun itu walaupun sebesar biji zarah yang namanya al-kibr ini. Ndek ngetamu surga. Itu hadis Nabi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit sombong walaupun sebesar biji zarah. Lalu misalkan di dalam surat An-Nahl ayat 29, maka Allah di situ mengatakan bahwa masuklah dari pintu-pintu neraka jahanam itu. Fadkhulu abwaba. Masuklah ke dalam melalui pintu-pintu. Abwaba jahannam. Itu pintu neraka jahanam. Surat An-Nahl ayat 29. Lalu ngecek. Masuklah melalui pintu-pintu daripada neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu punya 7 pintu. Neraka jahanam itu ada pintu-pintu. Dan itu akan dilalui, dimasuki oleh orang-orang yang memiliki sifat takabur. Itu dalil sak kedua, sak pertama, sak kedua. Dalil sak ketelun tentang al-kibr ini itu ada di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Saya searah rasa sombong di dalam dirinya di saat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Itu sebesar biji zarah. Maka orang-orang yang sudah ma'rifatullah, paling tidak mengenal dan mengetahui asma, sifat dan af'alnya Allah, maka seharusnya dia sudah menjaga hati dan perbuatannya dari yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyakit qalbu yang paling tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-kibr, ujub, riya, sum'ah. Maka Imam Al-Ghazali di situ itu menanyakan, apa yang dicari oleh orang-orang yang punya penyakit qalbu ini? Maka yang dia cari itu adalah dunia. Dia tidak mencari akhirat. Kalau dia mencari akhirat, maka kuncinya adalah ikhlas di dalam berbuat. Tapi karena yang dia cari adalah dunia, ya sudah, supaya dia diakui kan. Diakui punya ilmu, diakui punya kekuatan, diakui punya harta, diakui punya status, derajat di masyarakat. Ya udah, dia dapat dunianya. Tapi di sini di akhirat dia dapat neraka. Nah, itu al-ghanimatu lil kibr itu adalah ad-dunya, wa fil akhirah masuklah dia ke dalam neraka jahanam. Nah, ini yang
dicari adalah dunia. Adik terakui sih dengan lain. Nah, karena yang dia cari itu adalah dunia, maka orang yang mencari dunia itu adalah orang yang lemah. Nah, ini di dalam kajian tasawuf. Orang yang mencari dunia itu adalah orang yang lemah. Kenapa dia lemah? Sekedar untuk mengakui dirinya tidak mampu, tidak mampu. Nah, itu. Sekedar diakui dia tahu, dia mampu. Nah, itu. Tapi kalau orang yang mencari akhirat, wah itu orang yang perkasa. Nah, itu adalah orang yang kuat. Apa yang membuat dia kuat? Ikhlas dan ridho. Nah, itu hanya itu yang dia cari. Itu sebabnya penting untuk qalbu itu selalu disiram dengan zikir ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Baca 3 kali kelema, 3 kali biam-biam insyaallah. Atau bila perlu tiap selesai sembahyang itu dibaca. Maka qalbu ini tidak akan pernah terjangkiti oleh dunia, tapi dia akan dipenuhi oleh permasalahan akhirat. Kalau orang mencari dunia, maka dia lemah. Kembali yang lemah karena yang kena di aku di ngaku dik mampu doang dik mampu. Yang aku di yang kena lemah doang dik mampu. Lagu selalu aku di tahu betul. Wah kelai ngeloncat terik dengan lantai 2 dik kembe-kembe bisa itu. Hanya untuk mengakui diri lemah itu dia tidak mampu, makanya dia lemah. Sedangkan orang yang mencari akhirat itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Loh, kenapa dia kuat? Karena untuk sampai kepada ikhlas itu sangatlah berat. Untuk sampai kepada ridho itu sangatlah berat. Perjuangan luar biasa. Dia harus mengalahkan keakuan hawa nafsunya. Maka terakhir, supaya kita tetap terjaga dari penyakit qalbu ini, terutama al-kibr ini, maka pertama perbanyak doa yang tadi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lalu yang kedua adalah kuat-kuat berzikir dengan mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat terakhir harus kuat-kuat berdoa kena Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah yang benar itu adalah benar. Lalu berikan hamba kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Nah itu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Lalu rizkikanlah hamba kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, setelah itu, setelah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah yang batil itu tetap batil, dan berikan hamba kekuatan untuk meninggalkan kebatilan itu. Contoh, karena tidak ada gerakan dari Allah, balin pemepet bekik masjid lalu dia tetak masjid sembahyang berjamaah. Itu artinya Allah tidak memberikan kekuatan untuk menjalankan yang hak itu hak. Karena dia terbau. Nah, itu. Nah, ini 3 ini harus kita tiap hari itu coba kita baca. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Lalu yang kedua, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saat ketelun adalah kita berdoa
dengan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Untuk mengikuti yang benar kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjauhi yang namanya batil pun kita tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saat bangga ini? Apa yang akan kita ini seperti iblis itu sendiri? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat-sifat iblis, yaitu salah satunya adalah al-kibru. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.